Di dalam ilmu hipnotis, manusia dibagi 3 golongan. 5%, 10%, dan 85%. Yang 5% berarti orang yang selalu menggunakan logika, itu sulit dihipnotis ya. Logika, analis, dan kritis itu sangat sulit untuk dihipnotis, digendam maupun ditipu ya. Yang 10% itu mudah sekali ya, karena sugestif ya. Yang 10% itu selalu menggunakan otak kanan, otak kiri dia beku, tidak balance ya. Maka dia itu sering jadi korban hipnotis maupun penipuan ya. Dan yang ketiga itu 85%. 85% dalam artian tengah-tengah yang moderat ya. Itu kita bisa arahkan, mau diarahkan ke 5% ataupun ke 10%, tergantung si praktisi ya. Terus itu Ki, apakah ilmu hipnotis itu bisa dipelajari? Ilmu hipnotis itu memang bisa dipelajari untuk berbagai macam golongan ya, dari 5%, 10% maupun 85%. Dan seorang yang belajar hipnotis belum tentu dia bisa menghipnotis atau menjadi korban hipnotis ya. Kadang-kadang belajar hipnotis itu bukan berarti harus menjadi penjahat ya. Ada manfaat-manfaat yang berarti bagi diri maupun orang lain ya, seperti menghilangkan kebiasaan buruk ya, menghipnotis diri sendiri biar semangat dalam usaha, ataupun ya untuk keluarga ya, supaya tetap rukun-rukun antara ibu anak itu ataupun mertua ya, bisa rukun dengan hipnotis ya. Nah, terus menurut Aki, apakah seorang praktisi hipnotis bisa dihipnotis? Itu tergantung ya, seorang praktisi bisa dihipnotis maupun tidak bisa dihipnotis, itu tergantung praktisinya. Kalau si praktisi itu berjenis golongan otak yang 10% tentu mudah ya. Kalau praktisinya yang 5% berarti yang logika itu sulit ya. Dan kebanyakan praktisi hipnotis itu rata-rata gelombang otaknya 5% ya, orang yang memang logika gitu, cerdas ya. Ini nih pertanyaan berikutnya, apakah Aki sendiri pernah dihipnotis? Saya menjadi seorang pakar itu sebelumnya saya pernah dihipnotis ya, tapi alhamdulillah saya tidak kena. Waktu saya memasuki terminal Kampung Rambutan, tiba-tiba saya ada yang menepuk dan saya perhatikan seperti kenal, padahal tidak kenal. Dan saya ingat guru saya bilang, ketika ada orang yang menepuk tidak kenal maka tepuklah kembali. Saya tepuk kembali dan dia langsung pergi gitu. Dan apakah Aki pernah menghipnotis? Saya memang pernah beberapa kali menghipnotis ketika saya memang mengalami kepahitan hidup ya, nggak punya uang. Kebetulan teman saya yang kerja di bank waktu itu datang, saya tepuk, saya minta uang 1,5 dan dia langsung memberikan. Tapi 2 hari kemudian dia datang ke rumah ibu saya dan menagih gitu. Dia bilang katanya, "Bu, anak ibu minjem duit." Ya itu makanya kalau hipnotis itu jangan sampai orang yang dikenal. Begitu ya. Ya. Adakah seseorang yang tidak mempan dengan hipnotis? Yang tidak mempan hipnotis itu ketika orang itu tahu kalau mau dihipnotis ya. Kalau tidak tahu itu saya rasa tergantung kepandaian praktisinya, merubah tingkat kesadaran ya. Terus bagaimana jika ada orang yang mau belajar hipnotis? Saya juga membuka pelatihan, tapi saya tidak ingin menjadikan seseorang itu penjahat ya, penjahat hipnotis ya. Mungkin saya akan mengajarkan dasar bagaimana supaya tidak terkena kejahatan hipnotis gitu. Minimal dia tahu ya tentang hipnotis gitu. Contohnya seperti apa? Buat proteksi ya, intinya gini. Kalau orang yang belajar hipnotis, dia akan tahu tanda-tanda si penghipnotis ya. Ketika ada orang yang datang dengan tatapan tajam, dengan cara dia menanyakan satu alamat atau sok kenal, sok akrab, sok tahu gitu kan. Itu tanda-tanda orang-orang yang memang ingin menghipnotis ya. Oke, itu kan tandanya ya. Terus tanda khusus seorang pelaku kejahatan hipnotis itu seperti apa? Rata-rata pelaku kejahatan hipnotis itu berpakaian formal ya,
Terus dia bisa mengikuti strata bahasa. Dalam artian kalau calon korbannya orang Jawa ya dia bisa bahasa Jawa. Karena di sini pengaruh ya terhadap hipnotis ya. Kalau seumpama dia tidak mampu berbahasa Jawa atau suyetnya berbahasa Sunda, dia tidak mampu berbahasa Sunda, maka gagal ya. Begini Ki, bagaimana caranya menghindari pelaku hipnotis? Jadi intinya kita proteksi aja ya, kita tetap tenang, jangan terlihat melamun, jangan terlihat banyak masalah. Terus kalau ada orang yang sok kenal, sok akrab, sok dekat itu cepat dihindari. Begitupun ketika ada orang yang menepuk secara tiba-tiba, maka kita tepuk lagi. Dan terutama ketika kita tahu bahwa dia itu akan menghipnotis kita, jangan pernah lihat matanya, kita akan kena ya. Kalau bisa kita lihat ini, tengah-tengahnya antara mata ya, itu main powernya ya. Insya Allah kita selamat ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, seandainya ini Ki, Ya. ada orang yang mau belajar hipnotis, butuh waktu berapa lama? Kalau butuh waktu berapa lama, kalau untuk tingkat dasar mungkin ya hanya beberapa jam ya. Intinya pengenalan terhadap hipnotis, sejarah hipnotis, terus ya, pelatihan dari awal ya, cara teknik-teknik untuk supaya kita paham ya bagaimana hipnotis itu bisa terjadi ya gitu. Mungkin butuh waktu sebentar. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pelatihan-pelatihan hipnotis yang biasanya di hotel-hotel atau tempat-tempat tertentu? Apa bisa menjamin kita bisa menjadi praktisi hipnotis? Masalah bisa atau tidaknya itu tergantung latihan ya. Semakin sering dilatih, maka kita akan semakin cepat untuk menguasai ilmu hipnotis. Itu yang terpenting itu latihan ya. Contohnya latihan seperti apa sih? Contoh latihan tatap, latihan seni komunikasi ya, cara bicara itu, terus dengan cara menepuk, terus dialog gitu. Terus ini Ki, pertanyaan selanjutnya, bisa nggak disebutkan ciri khusus orang yang mudah terkena hipnotis? Ciri khusus itu mudah sebenarnya kalau pakar hipnotis ya. Kalau cara melihat calon korban ataupun subjek, satu, dia kalau ngobrol ya, kalau dia kebanyakan melihatnya ke kanan, jadi nggak fokus gitu. Satu, kedua, kadang-kadang kalau lagi ngobrol sambil nyanyi, terus yang ketiga sambil jikat-jikat kaki gitu kan, diangkat-angkat gitu. Itu tanda-tanda orang yang mudah kena pengaruh hipnotis. Ataupun ya sekarang sebenarnya hipnotis itu nggak mengena kepada orang yang biasa. Kadang-kadang seorang ustaz yang memang menyukai dunia mistik itu mudah sekali ya. Makanya banyak sekali sekarang penipuan yang berkedok kayak bambu buta lah, tokek lah, atau samurai. Itu sebenarnya praktek hipnotis juga itu di situ ya. Untuk meyakinkan si pasien. Iya, dengan harga sekian. Bukan pasien, jadi korban, si korban. Contoh kalau orang bermain logika begini ya, ketika orang mencari samurai itu langsung menolak ya. Kenapa? Kok mencari samurai yang asli di Indonesia? Sama saja dengan mencari keris di Jerman gitu. Ya di Jepang tentunya ada yang asli ya, nggak mungkin ada di Indonesia. Baik Ki, ada nggak tip khusus cara menghindari hipnotis? Tip khusus itu ya sederhana sebenarnya. Kita sering tertawa gitu ya, terlihat bahagia, ceria, itu sulit ya terkena hipnotis ya. Kecuali orang-orang selain itu ya banyak pelamun, kelihatan itu seperti orang punya masalah, kebingungan itu. Makanya ya sekarang tuh di saat mau lebaran itu kebanyakan pelaku hipnotis dia bisa gunakan dengan cara minuman, dia pura-pura baik, pura-pura kenal, dia menawarkan minuman, yang minuman tersebut sudah diberikan satu obat tidur ya. Itu hati-hati ya. Emang dulu Aki pernah belajar hipnotis di mana? Saya pertama kali mendapatkan dasar hipnotis dari Ki Arya Lodra ya, dulu waktu di Bintaro. Dan kedua saya belajar
tradisional ya, kepada ustadz, kepada apa namanya orang-orang hikmah ya, yang hikmah gitu. Dan ketika saya perdalam sendiri ya, itu apa namanya yang membuat saya begitu terobsesi. Dan begitu saya paham ya dengan hipnotis itu dengan cara yang menggali sendiri sebenarnya pematangannya.